lahan ini berada di pesisir dan juga tekstur tanahnya berpasir. Akan tetapi tanaman cabai pada lahan ini sangatlah super istimewa dibanding dengan cabai yang biasanya ditanam pada tinggi dari tanaman pada lahan ini. Saya perkirakan sekitar 1,5 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultoni. Baik, kali ini saya sedang berada di lahan cabai yang menurut saya super istimewa karena lahan ini berada di pesisir dan juga tekstur tanahnya berpasir. Akan tetapi cabai pada lahan ini masih sangatlah super istimewa. Cabai varietas apa dan juga bagaimana perawatannya selengkapnya setelah yang satu ini. Baik, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dan kali ini saya sedang berada di lahan cabai dengan varietas Langgeng 58. Salah satu cabai yang menurut saya superlah istimewa. Dan perlu sahabat tani ketahui bahwa lahan ini berada di pesisir dan juga tekstur tanahnya berpasir. Bisa sahabat tani lihat bahwa lahan di sini teksturnya berpasir dan bisa dikatakan untuk airnya sangatlah minim. Akan tetapi bisa sahabat tani lihat bahwa tanaman cabai pada lahan ini sangatlah super istimewa dibanding dengan cabai yang biasanya ditanam pada lahan pesisir dan juga tekstur tanahnya berpasir. Akan tetapi cabai Langgeng 58 pada lahan ini saya katakan pertumbuhan dan juga produktivitas buahnya superlah istimewa. Akan tetapi sebelumnya bisa sahabat dan lihat bahwa buah cabai pada lahan ini produktivitasnya sangatlah istimewa. Bisa sahabat dan lihat bahwa cabai Langgeng 58 pada lahan ini tetap seperti biasanya. Satu tangkainya bisa muncul double buah. Secara tidak langsung bahwa produktivitas cabai Langgeng 58 pada lahan pesisir yang ada pada lahan ini untuk produktivitasnya saya katakan cukuplah istimewa. Sebelumnya bisa sahabat tani lihat bahwa batang cabai varietas Langgeng 58 pada lahan ini batangnya mudah berkayu. Dengan kata lain bahwa untuk serangan layu fusarium bisa sedikit teratasi. Dan juga bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini untuk tingkat serangan layu fusarium bisa saya katakan 0%. Lalu jika bisa sahabat tani lihat bahwa pertumbuhan cabai varietas Langgeng 58 pada lahan ini cukuplah istimewa. Tinggi dari tanaman pada lahan ini saya perkirakan sekitar 1,5 meter. Hal ini menjadi keistimewaan dari cabai varietas Langgeng 58 pada lahan ini. Karena bisa sahabat tani ketahui juga bahwa cabai varietas lain jika ditanam pada lahan pesisir dan juga mempunyai tekstur tanah berpasir, rata-rata tingginya hanyalah 70-80 cm. Sebelumnya juga perlu sahabat tani ketahui bahwa cabai varietas Langgeng 58 pada lahan ini sempat terserang hama trips. Akan tetapi bisa sahabat tani lihat bahwa walaupun sebelumnya cabai pada lahan ini sempat terserang hama trips, untuk tingkat produktivitas ataupun tingkat pertumbuhan cabai varietas Langgeng 58 pada lahan ini masih saya katakan cukuplah istimewa. Karena sang pemilik lahan melakukan perawatan untuk pengendalian hama trips. Sang pemilik lahan memberikan Abamectin setiap 1 minggu 2 kali. Dan pada lahan ini alhamdulillahnya bisa sahabat tani lihat bahwa untuk perkembangan ataupun pertumbuhan tanaman pada lahan ini hingga saat ini bisa saya katakan cukuplah istimewa. Sebelumnya perlu sahabat tani ketahui bahwa tanaman cabai pada lahan ini sekitar 1.000 tanaman dan juga sudah petik yang kelima. Akan tetapi bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini untuk tingkat serangan virus Gemini saya katakan 0%. Walaupun tanaman cabai pada lahan ini ditanam pada sekitar 10 meter di atas permukaan laut, akan tetapi bisa sahabat tani lihat bahwa dari total 1.000 tanaman pada lahan ini tidak ada tanaman cabai yang terserang virus kuning atau virus Gemini. Hal ini menjadi keunggulan ataupun keistimewaan dari cabai varietas Langgeng 58 pada lahan ini karena untuk tingkat serangan virus Gemini ataupun virus kuningnya tidak ada sama sekali. Lalu untuk perawatan yang dilakukan pada lahan ini, pada fase vegetatif, pemilik lahan memberikan pupuk Ponska agar pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman cabai varietas Langgeng 58 bisa optimal. Lalu pada masa generatif, pemilik lahan memberikan pupuk KCL ataupun pupuk sejenis yang mengandung unsur kalium. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa dengan perawatan tersebut, cabai varietas Langgeng 58 pada lahan ini untuk pertumbuhan dan juga perkembangan buahnya bisa saya katakan cukup optimal. Lalu untuk perawatan pada lahan ini pemilik lahan juga melakukan penyiraman setiap hari. Karena perlu sahabat tani ketahui bahwa tanaman cabai pada lahan ini tekstur tanahnya adalah berpasir. Secara tidak langsung bahwa jika tekstur tanah berpasir maka
untuk cengkraman ataupun daya tahan untuk menyimpan air tidak ada. Maka pemilik lahan melakukan penyiraman setiap hari. Dan dengan perawatan penyiraman setiap hari, bisa sahabat tani lihat bahwa pertumbuhan ataupun perkembangan cabai varietas Langgeng 58 Padalan ini saya katakan masihlah cukuplah istimewa. Lalu untuk jarak tanam pada lahan ini, jarak tanam antar cabainya adalah 50 x 50. Ini merupakan salah satu jarak yang cukup optimal karena bisa sahabat tani ketahui bahwa tingkat pertumbuhan ataupun perkembangan tanaman cabai varietas Langgeng 58 ini sangatlah baik. Dengan jarak minimal 50 x 50, maka cabai varietas Langgeng bisa tumbuh dan juga berkembang secara optimal. Lalu perawatan yang dilakukan pada lahan ini, pemilik lahan juga melakukan perawatan yakni perempelan tunas air bagian bawah dan juga perempelan daun yang sudah tua. Karena menurut pemilik lahan, perempelan tunas air bagian bawah dan juga perempelan daun yang sudah tua bertujuan agar kelembapan pada lahan ini dan juga sirkulasi udara bisa optimal. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa dengan perawatan tersebut untuk perkembangan dan juga pertumbuhan tanaman cabai varietas Langgeng 58 Padalan ini saya katakan cukuplah optimal. Lalu juga bisa sahabat tani lihat bahwa untuk karakteristik buah cabai varietas Langgeng 58 ini memiliki kulit buah yang sangat tebal. Jika buah cabai memiliki kulit yang tebal, untuk serangan patek bisa sedikit teratasi. Dan bisa sahabat tani lihat juga bahwa pada lahan ini untuk serangan pateknya sangatlah minim. Ini menjadi keunggulan dari cabai varietas Langgeng 58 dengan ciri khas buahnya yang memiliki kulit yang tebal, maka untuk serangan patek bisa sedikit teratasi. Sebelumnya bisa sahabat tani lihat bahwa di sini juga ada bekas kacang yang sudah kering karena pemilik lahan melakukan penanaman kacang sebelum cabai ditanam. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan cabai bisa optimal seperti yang ada pada saat ini. Penanaman kacang panjang sebelum tanaman cabai ditanam, menurut pemilik lahan, hal ini bertujuan agar tanaman cabai pada awal penanaman tidak langsung terkena sinar matahari. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya, cabai varietas Langgeng 58 ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani untuk tanam di lahan pesisir ataupun di tanah yang bertekstur pasir. Karena bisa sahabat tani lihat bahwa dengan perawatan yang optimal, cabai varietas Langgeng 58 Padalan ini untuk pertumbuhan ataupun perkembangannya saya katakan masih cukuplah baik. Lalu saya juga menyarankan bagi sahabat tani untuk menanam cabai varietas Langgeng 58 karena bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini walaupun ditanam pada lahan yang mempunyai ketinggian 7 meter di atas permukaan laut, untuk serangan virus kuning pada lahan ini sangatlah minim. Secara tidak langsung bahwa memang cabai varietas Langgeng 58 bisa ditanam pada dataran rendah sekitar 7 meter di atas permukaan laut seperti yang ada pada lahan ini. Mungkin sedikit saran dari saya, jika sahabat tani ingin menanam cabai varietas Langgeng 58 Padalan sahabat tani, saya tetap menyarankan bagi sahabat tani untuk memberikan nutrisi susulan ataupun memberikan nutrisi secara maksimal. Karena bisa sahabat tani lihat bahwa produktivitas cabai varietas Langgeng 58 ini sangatlah baik. Jika sahabat tani memberikan nutrisi ataupun pupuk susulannya dengan optimal, maka pertumbuhan dan juga perkembangan buahnya akan sesuai dengan yang diharapkan oleh sahabat tani. Lalu saya juga tetap menyarankan bagi sahabat tani untuk melakukan perempelan tunas air bagian bawah dan juga perempelan daun yang sudah tua. Karena selain untuk mengoptimalkan nutrisi yang ada, perempelan daun yang sudah tua dan juga perempelan tunas air yang berada di bawah cabang Y, hal ini bertujuan untuk meminimalisir serangan hama penyakit. Karena jika sirkulasi udara bisa optimal dan juga pencahayaan bisa masuk secara optimal, untuk serangan hama maupun serangan penyakit bisa sedikit teratasi. Mungkin sekian video kali ini. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.